Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Muhammad R. dari Rasyad dengan NIM 1030 123 00176. Saya akan menjelaskan mengenai infografis yang saya buat mengenai manajemen proyek TIK. Jadi apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek TIK itu adalah disiplin ilmu yang menerapkan pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik pada aktivitas proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam batasan waktu, anggaran, dan ruang lingkup yang telah ditentukan. Eh, Tiga kunci dari manajemen proyek TIK itu adalah waktu, anggaran, dan juga ruang lingkup yang telah ditentukan. Eh, Proyek itu memiliki karakteristik dan berbeda dengan operasional. Proyek itu bersifat sementara dan unik, berbeda dengan operasional yang terus-menerus dan berulang-ulang. Eh, Proyek itu memiliki siklus relatif yang pendek dan akan berhenti ketika tujuan proyek tercapai, berbeda dengan operasional yang akan berlangsung lama dan akan terus berjalan. Eh, Kegiatan yang dilakukan pada saat mengerjakan proyek itu lebih dinamis, sedangkan untuk operasional dia tuh kegiatannya akan berulang-ulang karena mengerjakan hal yang sama. Dan karena sifatnya dinamis, proyek itu intensitas kegiatannya akan berubah-ubah. Berbeda dengan operasional yang kegiatannya itu lebih relatif sama. Lalu proyek juga memiliki batasan anggaran dan waktu, berbeda dengan operasional karena batasannya itu tidak seketat proyek. Dan juga keperluan sumber daya dapat berubah. Berbeda dengan operasional yang keperluan sumber daya itu bisa lebih konstan karena kegiatannya itu dilakukan berulang-ulang. Eh, jenis organisasi proyek itu bisa dibagi menjadi tiga. Jadi yang pertama itu organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini proyeknya dikelola oleh manajer fungsional atau kepala departemen. Lalu pembagian stafnya itu akan dikelompokkan berdasarkan spesialisasi dan fungsinya yang akan diketuai oleh kepala departemen. Untuk stafnya sendiri itu umumnya akan bekerja paruh waktu. Untuk kekuasaan manajer proyek itu sangat rendah, bahkan hampir tidak ada. Kelebihannya sendiri itu adalah penggunaan stafnya itu akan sangat fleksibel, dan juga karena orang-orang dengan keahlian serupa dikelompokkan, maka eh, pertukaran pengetahuan itu akan menjadi kuat. Untuk kekurangan sendiri itu adalah klien dan proyek cenderung kurang menjadi fokus utama, dan juga koordinasi antar departemen itu bakal lebih sulit. Lalu yang kedua itu adalah organisasi berbasis proyek. Di organisasi berbasis proyek, manajer proyek itu memegang penuh atas sumber daya. Lalu juga tim itu dibentuk khusus hanya untuk satu proyek. Pembagian tim itu dibentuk untuk satu proyek. Kemenangan manajer proyek itu sangat tinggi karena dia juga setelah disebutkan tadi itu bakal memegang kendali sumber daya dan juga pengambilan keputusan. Kelebihannya itu pasti tim proyek itu bakal memiliki fokus penuh dan jalur komando. Dan jalur komandonya itu bakal satu atau terpusat sehingga pengambilan keputusan bakal lebih cepat. Untuk kekurangan sendiri itu mungkin penggunaan sumber daya itu bisa berlebihan atau tidak efisien karena mungkin adanya duplikasi staf. Organisasi matriks itu merupakan gabungan dari struktur fungsional dan berbasis proyek. Di sini untuk pengambilan keputusan nanti akan dipegang oleh manajer fungsional dan manajer proyek. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk organisasi matriks itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu matriks yang kuat. Manajer proyek itu akan memiliki wewenang yang lebih besar dan lebih cenderung ke berbasis proyek. Untuk matriks yang seimbang, kekuasaannya itu akan dibagi rata antara manajer fungsional dan manajer proyek. Dan yang terakhir itu matriks lemah. Manajer fungsional memiliki wewenang lebih besar, mendekati ke arah organisasi fungsional. Lalu proses manajemen proyek itu dimulai dari inisiasi, yaitu mendefinisikan proyek, yaitu tujuan, stakeholder, dan juga membuat proyek charter. Lalu dilanjutkan ke perencanaan, yaitu menyusun roadmap detail yang terdiri dari jadwal anggaran, lalu work and breakdown struktur, dan juga mitigasi risiko. Lalu dilanjutkan oleh eksekusi. Eksekusi adalah melaksanakan rencana yang telah disusun dari awal tadi, membangun produk TIK-nya, dan mengelola tim. Lalu ke pengawasan dan pengontrolan, yaitu kita akan merecap kemajuan, memantau kinerja tim, dan juga mengelola perubahan. Sistem ini istilahnya akan selalu direvisi terus, akan selalu jika misalnya terdapat ada perubahan, maka nanti dia akan bisa balik ke planning atau ke executing.
Lalu ketika misalnya produk sudah jadi atau produk sudah di ketika misal produk sudah eksekusinya sudah terjadi dan telah melewati proses controlling, itu nanti dia akan masuk ke fase penutupan. Yaitu dia akan menyelesaikan semua kegiatan, lalu juga mengintegrasikan hasil-hasil yang tadi dan juga akan mendokumentasikannya. Lalu selanjutnya pada proses penutupan ini juga akan langsung menyerahkan hasil atau produk TIK ke stakeholder. Apa sertifikasi-sertifikasi yang bisa diambil untuk project management TIK? Yaitu yang pertama itu ada PMP atau kepanjangan dari Project Management Profesional. Sertifikasinya itu berfokus pada kerangka kerja manajemen proyek komprehensif yang dikeluarkan oleh PMI dan diambil berdasarkan PMBOK yaitu Project Management Body of Knowledge. Lalu ada PRINCE2, Projects in Controlled Environments, sertifikasi yang berfokus pada metodologi terstruktur yang berfokus pada produk dan kontrol yang ketat, dikeluarkan oleh Axelots. Lalu ITIL, Information Technology Infrastructure Library, sertifikasi pengelolaan layanan TIK, yaitu IT Service Management. Lalu lanjut ke tools management project. Untuk tools management project itu saya bagi menjadi 3. Jadi contohnya yang pertama itu adalah manajemen tugas dan kolaborasi. Itu tuh kurang lebih seperti aktivitasnya adalah membuat daftar tugas, melacak kemajuan, dan juga bisa untuk komunikasi tim terhadap tugas yang diberikan. Itu bisa memakai tools seperti Trello, Jira, atau Asana. Lalu saya bagi untuk tools yang digunakan untuk manajemen proyek dan jadwal. Toolsnya ini akan membantu menyusun jadwal kompleks seperti membuat chart, lalu juga bisa alokasi sumber daya, dan juga bisa dipakai untuk pelaporan. Tools yang bisa dipakai itu adalah Microsoft Project, Primavera, dan Sparksheet. Lalu untuk komunikasi bersama anggota tim secara real time, dan juga bisa sebagai repositori dokumen proyek, itu bisa menggunakan tools seperti Slack, Microsoft Teams, dan Confluence. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.